Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu ada beranggotakan yang pertama saya sendiri, Satrio Wibowo, yang kedua Muhammad Jaki, dia tidak bisa hadir karena ada halangan. Yang ketiga yaitu Rod Octaviani, dia akan mempresentasikan selanjutnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul penjualan handphone. Di era sekarang, banyak sekali orang menggunakan handphone untuk alat komunikasi satu sama lain, memudahkan untuk mencari informasi melalui internet. Hampir di seluruh Indonesia menggunakan handphone sebagai sarana untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan mencari sumber data-data yang dicari. Nggak jarang orang mencari berita ataupun informasi di internet dengan bantuan Google yang menggunakan akses internet dan menggunakan handphone salah satu hardware-nya yang digunakan untuk sumber akses internet ke Google yang lainnya. Di zaman sekarang pun bahkan banyak sekali orang-orang di Indonesia mengetahui handphone dan tahu cara menggunakan handphone tersebut. Maka orang Indonesia tidak heran lagi untuk mencari sumber penghasilan, sumber informasi dan pengetahuan dari handphone tersebut, karena semuanya sudah dijadikan satu di dalam handphone dengan akses internet. Masyarakat Indonesia banyak sekali yang menggunakan handphone berbagai macam merek. Ada yang merek Asus, iPhone, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, dan masih banyak lainnya. Karena produk handphone di Indonesia nggak hanya satu, tapi banyak merek, dan di dalam merek tersebut ada banyak sekali tipe-tipe handphone, mulai dari yang terbaru sampai yang lama. Semua itu ada semua tipenya. Dan bahkan handphone yang lagi tren saat ini adalah iPhone 12 Pro Max, sedang tren di kalangan masyarakat Indonesia dari segi harganya yang malah dan yang segi dari harganya yang mahal, dan security-nya dari handphone tersebut juga menjamin, karena handphone iPhone terkenal dengan sistemnya yang susah untuk dibobol dari segi keamanannya. Nah, maka tak heran lagi masyarakat Indonesia kemana-mana selalu yang namanya membawa handphone untuk digunakan bermacam jenis. Contohnya ada yang digunakan untuk membayar belanjaan, foto selfie, membuka chatan, internetan, dan juga lainnya. Karena sangat banyak dan beragam jenis dari masyarakat Indonesia digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan sisi lain juga, handphone termasuk penjualan terlaris setiap tahunnya. Walaupun di Indonesia per tahunnya yang nggak selalu naik, tetapi juga cukup laris di Indonesia per tahunnya. Handphone tersebut bahkan penjualan terbesar bisa mencapai triliunan rupiah dalam per tahunnya. Bukankah itu sangat besar sekali? Dan bahkan semua masyarakat Indonesia membutuhkan yang namanya handphone untuk keperluan setiap harinya. Oke, pengertian mockup UI. Mockup UI adalah sebuah rancangan desain yang terdiri dari beberapa elemen terkait dengan warna, tipografi, layout, serta elemen lainnya yang harus ada seperti spasi dan navigasi. Pada dasarnya memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan sketch serta wireframe yang umumnya berisi gambaran secara garis besar dari desainnya. Selain itu, mockup adalah alat kemudahan desainer untuk memberikan gambaran desain sebagai contoh desain yang akan diimplementasikan sebenarnya kepada klien. Sebaliknya, klien dapat melihat desain yang akan dibuat untuk menutup kemungkinan untuk mendapatkan feedback sebagai referensi sistem yang akan dibuat sebelum desain diimplementasikan menjadi produk jadi. Nah, cara membuat mockup. Umumnya, pengertian mockup adalah rancangan desain, tetapi cara membuat mockup bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi maupun tools untuk mempermudah dalam pembuatannya. Dalam membuatnya memang mudah, tetapi perlu diketahui dalam penempatan komponennya juga harus tepat. Secara umum, cara membuat mockup terdiri dari 5 cara di bawah ini, tetapi langkah pembuatannya disesuaikan dengan aplikasi maupun mockup tools yang digunakan. Adapun cara membuat mockup secara umum sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilihlah aplikasi atau mockup tools untuk membuat desain. Sesuaikan dengan kebutuhan, karena setiap aplikasi mempunyai spesifikasi yang berbeda. Setelah menemukan aplikasi yang cocok, pilihlah topik desain apa yang ingin digunakan dan jenis desain seperti e-commerce, bisnis, marketing, e-government, ataupun yang lainnya.
Pilihlah ukuran maupun gambar yang akan disisipkan pada template desain. Ukuran bisa disesuaikan dengan kertas yang akan digunakan, misalnya poster, A4 ataupun lainnya. Tentukan komponen di dalamnya. Tipografi yang digunakan selain itu dalam penulisannya bisa disesuaikan dengan spasi, konten, serta warna yang digunakan. Lihat hasil akhir, terlebih dalam keseleraan antara desain yang digunakan dengan topik yang dipilih. Jika dirasa belum sesuai, dapat ditunjang kembali dan diperbaiki. Jika sudah selesai membuat desain, download hasilnya dengan format yang disesuaikan kebutuhan. Format yang disediakan biasanya beragam jenis. Mockup tools. Nah, yang pertama itu ada Balsamiq. Balsamiq Mockup adalah salah satu mockup tools yang sering digunakan oleh web designer. Pada umumnya, aplikasi yang digunakan yaitu berbasis online dan offline yang menyediakan berbagai versi dengan versi terbarunya yaitu Balsamiq. Aplikasi ini membantu klien dapat memudah untuk mereview hasil dan berkomentar langsung terkait desain yang dibuat. Kelebihannya adalah terdapat fitur untuk berkolaborasi dengan sesama tim dalam satu project yang sama dengan fitur kolaboratif editing. Baru-baru ini Balsamiq Mockup tersedia dengan versi webnya yaitu Balsamiq Clouds. Akses Balsamiq Mockup ini disediakan online yang sebelumnya disarankan untuk membuat akun kemudian membuat project baru. Selain itu, sewaktu-waktu kita bisa mengedit atau membuat project baru dengan membuka akun kita. Project sebelumnya kita buat juga akan tersimpan. Hasil mockup dapat disimpan dalam bentuk file PDF ataupun PNG. Figma. Berbeda dengan Balsamiq Mockup, Figma merupakan salah satu aplikasi mockup yang hanya tersedia dalam web app dan tidak tersedia dalam versi desktopnya. Fitur yang disediakan lebih lengkap daripada fitur Balsamiq. Selain itu, adanya fitur drag and drop dalam space Figma dengan mudah. Sama halnya ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan menggunakan Google Docs, semuanya bisa diatur untuk menjadi commenting yang dapat memberikan feedback terkait dengan desain yang dibuat. Adanya fitur menarik lainnya yaitu tersedia pencarian gambar online untuk desain yang langsung diintegrasikan dengan apps Labs sehingga gambar yang dipilih mendapatkan kualitas yang terbaik. Begitu juga mockup yang dihasilkan juga bernilai baik. Nah, yang ketiga merupakan mockup tools yang dapat digunakan versi desktopnya dalam sistem operasi Windows maupun Mac. Dalam tools ini mempunyai fitur yang bisa menempatkan project sesuai dengan kategorisasinya yang ada. Misalnya project yang sedang dikerjakan selesai maupun di approve. Keunggulan tersebut pastinya akan menambah performa workflow serta dapat meningkatkan collaboration yang dimiliki. Tools ini merupakan multi-platform dan juga multifungsi, bisa digunakan dalam membuat desain apapun selain mockup. Jika kurang puas dengan template yang disediakan, dapat mengunduh pada Mockstore dengan menambahkan fitur atau mengklik tombol plus, kemudian akan otomatis tersedia dan terinstall langsung. Yang keempat, Marvel App. Marvel App Mockup adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk desain yang mempunyai tampilan yang sangat sederhana. Banyak template desain yang telah disediakan. Selain itu, kita juga dapat memilih template secara langsung dengan drag and drop pada area untuk desain. Tidak kalah menarik, tools ini mempunyai fitur handoff yang dapat digunakan untuk mengubah desain mockup ke dalam kode aset sehingga dapat dilanjutkan untuk proses coding. Nah, yang kelima, Axpin. Mockup tools ini mempunyai dua versi yaitu versi desktop dan web app sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan versi offline, tidak bergantung dengan koneksi internet. Tampilan yang diberikan maupun mempunyai view setting dark mode atau gelap. Selain itu juga bisa dirubah menjadi terang, sama halnya dengan software lainnya yang mempunyai fitur untuk kolaborasi dengan sesama tim untuk saling kerjasama dalam desain. Keamanan project bisa diberikan proteksi password untuk melihat desain. Kelebihan dari tools ini yang lain yaitu terdapat fitur smart guides serta sniffing untuk lebih mempermudah pekerjaan kita. Vidoco merupakan adalah platform bisa digunakan tanpa harus mendapatkan versi desktop, namun bisa langsung digunakan dalam website atau secara online. Setelah proses desain selesai, akan otomatis langsung menyimpan di dalam storage Vidoco. Banyak kelebihan fitur yang disajikan, antara lain reusable komponen, yaitu bisa membuat pekerjaan semakin cepat dalam menyelesaikannya. Selain itu, tersedia fitur versioning dan tracking
cepat memberikan perubahan yang dilakukan. Kolaborasi antar tim juga semakin mudah karena adanya komen histori yang bisa dilihat oleh semua anggota. File desain dapat disemukan dalam format PDF, PNG, SVG, serta HTML. Nah, yang ketujuh, Ninja Mock. Ninja Mock sama halnya dengan video call yang penggunanya langsung melalui laman website resminya dengan menggunakan online tanpa harus mengunduh versi desktopnya. Fitur yang sangat menarik yaitu tersedia vector editor, tools yang bisa menggunakan untuk menggambar setiap elemen yang diinginkan dengan ukuran berbeda. Selain itu juga terdapat fitur untuk sharing project serta dapat melakukan online computing secara bersama sehingga semakin mudah tim dalam berkolaborasi mengerjakan proyek. Toolbar yang disediakan pada tools ini tergolong lengkap yang membuat tabel data, chart, peta, basic, dan sebagainya. Platform yang disediakan juga gratis tanpa harus membayar. Namun jika ingin menggunakan tanpa Ninja Branding ini membayar sekitar $6,9 untuk versi personalnya. Nah, kita masuk ke fungsi mockup. Setelah mengetahui mengenai pengertian dan tools untuk membuat mockup, ada beberapa fungsi yang harus diketahui, antara lain sebagai preview untuk menampilkan desain yang akan dicetak, dapat membandingkan antara desain saat rancangan dengan desain yang sudah dicetak, digunakan sebagai acuan teknik dalam merancang desain, menghemat mengeluarkan untuk mencetak terlebih dahulu jika ingin melihat desain yang dibuat, dapat menyesuaikan dengan rancangan yang akan dibuat seperti warna, desain, tipografi, serta template yang akan digunakan. Nah, kenapa mockup UI itu penting? Perkiraan waktu pengembangan. Mockup adalah suatu tahapan yang sangat penting agar nantinya front-end developer tidak mengalami kesulitan untuk memperkirakan waktu proses pengembangan produk yang akan berjalan. Walaupun hanya berbentuk gambaran yang statis, namun mockup mampu menjelaskan berbagai bagian yang akan dibuat bergerak ataupun berbentuk animasi. Daripada langsung masuk ke dalam proses coding, akan lebih cepat lagi bila menggunakan mockup terlebih dulu, sehingga nantinya para developer bisa tahu waktu yang diperlukan untuk mengkonversi mockup menjadi produk yang jelas dan nyata. Nah, yang kedua itu coding HTML. Setiap front-end developer memerlukan mockup agar mereka bisa mengetahui bentuk, warna front, dan berbagai elemen lainnya yang diinginkan, lalu menerjemahkan dalam bahasa codingan. Tanpa adanya mockup, mereka akan kesulitan untuk mengetahui seluruh hal tersebut dan proses perancangan pun nantinya akan menjadi lebih lama lagi. Yang ketiga, mendatangkan inspektor. Mockup adalah cara awal agar suatu rancangan produk bisa menarik para pemodal ataupun investor. Tanpa adanya desain mockup yang bagus dan detail, para inspektor tidak akan mengetahui seberapa besar potensi suatu situs ataupun aplikasi yang akan direncanakan, dan tentu saja akan sulit dalam merealisasikan suatu proyek tanpa adanya dana yang cukup ataupun tanpa inspektor. Yang keempat, kenyamanan pengguna. Situs ataupun aplikasi yang akan dibuat harus sebisa mungkin terlihat bagus. Selain itu, para pengguna juga harus mampu menemukan apa yang mereka cari secara mudah dan melakukan navigasi tanpa adanya kesulitan. Nah, tahap yang paling mudah untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan juga keseleraan fitur serta desain yang ingin dibuat adalah mockup. Untuk itu, mockup memiliki peran yang sangat penting. Nah, kesimpulan dari mockup UI adalah mockup adalah sebuah rancangan desain yang terdiri dari beberapa elemen terkait dengan adanya warna, tipografi, layout, serta elemen lain yang harus ada spasinya dan navigasi. Ada beberapa mockup tool yang bisa digunakan dalam membuat desain yang terdiri dari versi desktop serta dalam versi web app. Balsamiq Mockup salah satunya yang umum digunakan oleh desainer dalam membuat sebuah desain. Dalam membuatnya juga memperlihatkan cara membuat mockup yang benar, dimulai dari memilih aplikasi hingga menghasilkan desain yang terbaik. Oke, cara kerja aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rod Octaviani. Waktu dan tempat saya persilahkan.